Hayo lo, kaget kan? Lihat nggak tadi potongan gambar? Itu salah satu potongan gambar dari scene kisah yang hari ini bakal kita bahas. Lanjut. Assalamualaikum, hai guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita bakal bahas satu kisah yang sangat ciamik banget. Udah sangat banget lagi ya kan? Langsung aja. Tapi sebelumnya coba lihat itu yang tombol merah ada bacaan subscribe. Udah di subscribe belum? Gimana channelnya mau berkembang kalau nggak di subscribe? Gimana mau jadi lebih baik suasana lingkungan dan semuanya alat-alatnya kalau nggak subscribe? Subscribe atuh buat kita makan juga. Makasih hatur nuhun. Oke. Peggy Ann Bretnick, biasa dipanggil Peggy. Peggy lahir tanggal 16 Agustus 1948 di kota Shedd Gap, Pennsylvania, Amerika. Tapi sebelum masuk ke kronologinya, aku mau bahas dulu sedikit dari background keluarganya Peggy. Peggy yang lahir tanggal 16 Agustus di Pennsylvania ini adalah anak pertama dari pasangan yang bernama Eugene dan juga Mildred Red Bretnick. Saat Peggy diculik, ia berusia 17 tahun. Nah, Peggy ini punya adik laki-laki yang berusia 16 tahun bernama Jim, Mary Louise 11 tahun, Donnie dan Debbie 9 tahun, dan anak bungsu bernama Carol Jean 8 tahun. Peggy dan keluarganya tinggal di sebuah desa kecil di dekat Pennsylvania dan dia juga bersekolah di Southern Huntingdon High School di Pennsylvania, Amerika. Pada tanggal 11 Mei 1966, usia Peggy adalah 17 tahun. Ia sedang berjalan menuju halte bus dekat sekolahnya bersama 5 saudara dan saudarinya. Saat mereka berenam menunggu bus di halte, ada seorang laki-laki yang menarik tangannya Peggy ke dalam hutan. Dan saudaranya yang berlima tadi karena masih kecil-kecil semuanya panik dan tampak bingung harus seperti apa. Mary Louise menjaga adik-adiknya yang lain, sedangkan Jim, kakak pertama yang ketua laki-laki, jalan sambil berlari sambil menangis menuju rumah orang tuanya. Saat ia masuk ke dalam rumahnya dengan tergesa-gesa sambil mengetuk-ngetuk dan teriak-teriak memanggil ayah ibunya, ayah, ibu. Contohnya begitu. Nah, saat itu ayahnya lagi menggoreng ayam untuk makan malam, sedangkan ibunya lagi beberes rumah di rumahnya. Serentak waktu Jim ngasih tahu orang tuanya kalau misalkan si Peggy ini ditarik seorang laki-laki, langsung Eugene selaku ayahnya Peggy lari menuju arah yang katanya tadi di tempat seretnya si Peggy ini dan langsung mencari-cari bersama tetangga-tetangganya. Sedangkan itu selama pencarian 2 jam ternyata tidak ketemu nih Peggy di mana. Langsung Eugene menuju ke kota untuk ke kantor kepolisian. Dicari-cari sama ayah dan kepolisian, lantas kemana Peggy berada? Ternyata Peggy diculik sama pria yang bernama Hollenbuck. Sebelum aku lanjutin ceritanya, siapa sih Bapak Hollenbuck ini yang berani nyulik seorang gadis perempuan? Jadi Bapak Hollenbuck ini adalah seorang mantan narapidana yang pernah menghabiskan selama 20 tahun di dalam bui karena perampokan pada tahun 1939 dan dianggap secara psikis dia itu mengalami gangguan jiwa. Makanya di bui itu dia mendapatkan rehabilitasi, juga bimbingan dari rumah sakit jiwa. Lalu pada tahun 1962 ia telah keluar nih dari bui dan juga bimbingan rumah sakit jiwa. Ia pindah ke Shedd Gap dan dia tuh sering banget nih dikenal sama warga sekitar sebagai The Bicycle Man karena dia tuh selalu kemana-mana, mau jauh mau deket dia tuh naik sepeda. Nah, pas si Bapak Hollenbuck ini menculik Peggy, dia tuh bukan cuma menyekap aja dengan PD-nya dan ya karena dia juga kurang waras, dia berkata pada Peggy bahwasanya tahun 1964 setelah dia 2 tahun di Shedd Gap, dia masuk ke dalam rumah seorang perempuan yang bernama Nyonya Christine. Nah, setelah itu ia menembak dengan randomnya, menembak orang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Nyonya Christine sendiri dan membalut lukanya, setelah itu meninggalkannya pergi. Begitu aja. Nggak cuman itu. Terus ya, kata si Hollenbuck, dia juga pernah nih menjegat seorang wanita pada tanggal 16 April 1965. Sedang jalan nih wanita. Terus abis itu dia ngelemparin bawakan kayu. Pas wanitanya itu jatuh, padahal dia membawa anak, bayi, dan juga botol. Dia langsung menembakkannya aja tuh.
kepada wanita dan anak bayi tersebut. Dia juga menembakkan itu ke botol susunya dengan random aja. Dia menjegat di malam hari, di siang hari, bahkan di sore hari dia berani. Tapi gak pernah diusut guys. Ngomong-ngomong gak pernah diusut, tapi selama dia selalu berbuat random kayak gitu ya, warga itu menyebut orang-orang penjegat dan menjagal orang-orang di jalan itu disebut The Mountain Man. Nah, jadi setiap kali ada korban di jalan itu disebutnya, oh ini pelakunya pasti The Mountain Man nih. begitu. Abis cerita-cerita kayak gitu, tahu nggak Peggy disimpan di mana? Di tempat terbuka, lebih tepatnya di hutan lindung gitu, punya pemerintah Amerika Serikat, yang tempatnya itu buat hewan-hewan liar gitu guys, buat tinggal, buat juga mereka cari makan. Setelah didudukin nih, si Peggy kan capek habis dibekep, terus juga habis ditarik-tarik tuh si rambut dan kepalanya. Langsung si Bapak Holland ini membuka kacamatanya sendiri, membuka kacamata Bapak Holland, terus masukin ke dalam ransel. Jadi Bapak Holland bawa ransel ya guys, masukin ke dalam ransel dan dia mengeluarkan sebuah piringan cakram untuk pipi, dimasukin ke dalam mulutnya sendiri tuh, ke dalam mulut Bapak Holland. Tapi aku nggak tahu ya guys bentuknya kayak gimana, karena aku udah cari barang buktinya si cakram pipi ini kayak gimana tuh nggak ketemu. Pas udah dimasukin, Peggy ngomong dong, kaget dia, loh saya kayaknya kenal deh, Anda siapa? Anda itu laki-laki pesepeda kan? Nah, nggak babi bu, nggak ngomong apa-apa si Bapak Hollandnya, langsung aja dia bilang, nih, pakai nih jaket sama celana panjang saya. Soalnya baju kamu tuh warnanya merah seperti ibu jari yang sedang terluka, mencolok sekali warnanya. Langsung kan dipakai sama Peggy karena udah dimarah-marahin kayak gitu, panik, udah dipakai. Nah, Bapak Holland ini langsung berpikiran gimana caranya bawa Peggy pergi dari tempat terbuka itu atau hutan itu, karena polisi dan keluarganya pasti mencari sekitaran sana kan. Tadi kan dia nariknya ke arah sana, ke arah hutan. Pas diajak nih Peggy keluar dari hutan, dia ngajak ke bawah gorong-gorong gitu biar nggak kelihatan. Pas di tengah-tengah gorong-gorong dia mikir, aduh tapi kan anjing dia masih di dalam hutan itu, bawa jangan ya. Soalnya si Bapak Holland ini bawa peliharaan guys, bawa guguknya. Dia balik lagi lah lewat jalan raya, lewat luar, muter. Pas balik, dia rantain ke pohon, tapi belum dapet nih si guguknya ini, masih keliaran-keliaran gitu. Susah ditangkepnya, kan dia bawa-bawa Peggy juga. Karena udah alah ribet nih guguknya mau dibawa, ya udah langsung aja lah bawa Peggy aja. Peggy dibawa lagi, tapi nggak lewat gorong-gorong tadi, melainkan ke arah gua bawah tanah yang digali sendiri oleh Holland. Pas udah masuk nih ke dalam gua itu, istirahat, tanggal 16 Mei, Bapak Holland ini ngajak Peggy, ayo temenin saya ngerampok di salah satu rumah warga. Kan Peggy bingung ya, karena dia juga diancem, dibentak-bentak, takut, akhirnya Peggy ikut aja. Pas masuk ke dalam salah satu rumah warga, ternyata rumah warga ini kosong. Cuman ada salah satu senapan angin gitu, yang ada di meja rumahnya. Pas itu langsung diambil sama Holland kan, gak babi bu lagi. Oh ada barang apa aja ambil dah. Abis diambil balik lagi nih ke gua yang tadi Bapak Holland buat kan. Pas nyampe gua tanggal 17-nya dia masih merhatiin anjing-anjingnya nih kan, guguk-guguknya. Gimana caranya nangkepin guguk-guguk ini kan? Tapi tanpa kelihatan tuh. Tiba-tiba ada FBI yang bernama Terry Ray Anderson. Bapak Terry Ray ini membawa 2 anjing juga. Kan anjing-anjingnya saut-sautan nih sama si anjingnya Holland yang di dalam hutan itu. Sambil ngelihat, loh ini anjingnya siapa? Disamperin lah. Si Holland ini kan tadi habis nyuri senapan dari salah satu rumah warga. Ditembaklah si Bapak Henderson ini. Terus guguk-guguknya yang 2 juga sama ditembak juga. Aduh, karena takut ketahuan itu ceritanya guys. Setelah melihat nih kondisinya si polisi-polisi yang mencari beserta warga, masyarakat dan juga keluarganya Peggy. Ini ada FBI, ada juga beberapa guguk, punya FBI dan juga punya Bapak Holland nih, punya si pelaku masih ada di sana. Dia mikir, kayaknya Peggy masih hidup deh. Kalau misalkan udah nggak ada pasti ditinggalin sini juga nih, udah dijedor ya kan. Langsung nih karena nggak ketemu juga, masih deh melakukan pencarian. Ternyata Peggy itu bersama si Bapak Holland dibawa
ke bawah jembatan Fort Littleton. Nah, pas lagi di bawah jembatan itu dia mikir, kemana lagi? Gue harus ngumpet kan? Ya udah deh, kayaknya ada nih satu tempat yang aman nih buat kita, yaitu tempat kabin berburu yang sudah pernah terbakar. Terus ada kayak mobil bekas gitu di depan kabin tersebut. Nggak cuma ada sebuah mobil nih yang ada di depan kabin pernah terbakar itu, ada juga kayak tempat nyuci gitu. Jadi serendetan tempat jemur-jemur baju sama mesin-mesin cuci di bawahnya. Terus pas Peggy dibawa masuk ke dalam, langsung nih Holland ngeliat subuh-subuh ada seorang sheriff dari kota Cambria yang mau nyuci di tempat kabin itu. Tanpa babi bu lagi, kayak aduh ini orang ngapain sih deket-deket kesini, dijedor juga. Tapi ya si sheriff ini kan ditembaknya di area kaki gitu, nggak meninggal. Terus ditonjok sama si Bapak Holland ini. Setelah dilukai, Bapak Holland ngancem, Ayo pokoknya harus anterin kita pakai mobil kamu. Anterin saya sama anak ini ke Pennsylvania Turnpike. tapi pas lagi si chef ini ya, nama sheriff tadi namanya chef, Bapak chef ini nyetir nih, udah diancem, ditembak, suruh nyetir juga, suruh bawa mobil dia lagi. Abis nyetir, ternyata tuh peternakan milik Bapak chef tadi yang ada kabin-kabin di dalamnya itu ada pagernya, dijaga, ada penjaganya kawasan tersebut. Pas di depan pagar, si Bapak Holland ngomong, Cepet itu buka pagernya, kita harus kabur sekarang juga. Bapak chef itu nggak turun, kan sakit kakinya. Dia teriak dalam mobil, manggil petugas penjaga pagar tadi, pagar kawasan. Pas dia manggil-manggil, Hoi, tolong. panik dong nih Bapak Holland. Langsung aja narik si Peggy, kabur deh dia keluar dari mobil dan gak ketangkep. Gak bisa akal lagi ya Bapak Holland ini, langsung ngajakin si Peggy lari ke salah satu peternakan milik Later Rubeck. Berhari-hari gak ketemu juga nih si Peggy, kabur kemana-mana, tapi gak juga ketangkep. Udah ketemu sama orang lain aja nih yang hidup, gak ketangkep juga. Akhirnya kepolisian dan federal hukum itu menggelintirkan 1.000 petugas. Ini belum ditambah sama masyarakat dan keluarganya Peggy ya. Mereka kemana nyarinya? Menjelajahi seluruh deretan perbukitan yang ada di daerah Shade Gap itu. Nah, untung aja nih ya, polisi sama warga sipil tadi, semua aparat-aparat hukum itu sama ngebagi berpencar ke peternakan Rubeck juga, yang tempat terakhir si Peggy ini dibawa kabur. Pas nyampe peternakan itu, ramai-ramai dikepungkan peternakannya, digeledah. Ternyata ketemu nih Bapak Holland, guys. Oh my god, selanjutnya ngapain Bapak Holland? Dia dengan membabi buta pakai senapan yang dicuri tadi itu ya, tembak dengan asal tuh para warga, polisi, semua aparat-aparat itu. Terus karena nggak ada yang kena nih, meleset pada saat itu, dia langsung bersembunyi di salah satu kayak tumpukan jerami bekas jagung-jagung, tangkai-tangkai jagung itu guys. Abis itu karena masih dikepung juga, dia takut, dia lari ke arah luar jalan ke depan tempat lumbung pertanian itu. Terus ya, waktu pas dia lagi lari itu terdengar 2 kali tembakan. Yang pertama ditembak oleh satu orang kepolisian yang sedang ikut mencari, dan yang kedua tembakan dari Larry Rubeck 15 tahun. Itu tuh salah satu anak pemilik dari peternakan dan pertanian tersebut. Ya gimana, pasti kan di antara kawasan itu ada aja yang stay di sana kan guys. Bapak Holland terluka parah banget dan dia menghembuskan napas terakhirnya di sana. Sedangkan Peggy ini dibawa ke Fulton County Medical Center, dan sambil dibawa ke rumah sakit itu untuk diperiksa keadaannya gimana, dia juga dipertemukan dengan keluarga besarnya. Setelah diperiksa oleh orang-orang dari rumah sakit itu, ternyata syukurnya guys, Peggy itu tidak mengalami yang namanya pelecehan, terus dia juga nggak mengalami luka-luka berat, cuman tuh dia mengalami dehidrasi karena nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Terus udah gitu juga ya, walaupun dikasih makan atau minum seadanya tetap kurang lah. Terus kakinya itu dua-duanya melepuh karena nggak pakai alas kaki, dia jalan terus ke sana ke sini melepuh aja karena panas dan luka-luka kecil lah di kakinya itu. Nah itu dia akhir dari kisah kita kali ini. Gimana plot twistnya, nemu nggak? Kalau menurut aku plot twistnya kenapa? Pasti kan kita selalu beranggapan, oh kalau kejahatan di luar itu kan kejam-kejam ya, pasti tuh endingnya selalu pelenyapan, selalu
meninggal. Tapi tuh kali ini dia bisa survive nih. Kenapa? Karena Bapak Holland itu punya gangguan jiwa, guys. Dia kan pernah tadi dibui dan juga pernah dapat bimbingan dari rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Emang dia itu nggak waras. Jadi dia punya gangguan jiwa, stres lah bahasa kitanya mah. Jadi untung Peggy nggak diapa-apain, nggak dilukain sama sekali, cuman capek aja kesana kemari ya kan, gitu guys. Setelah itu Peggy kan terus diwawancarai oleh media. Akhirnya dia juga membuat beberapa buku, terus juga membuat satu film yang bernama Cry in the Wild. Ya. Nanti kalian bisa cari sendiri filmnya, mungkin kalian tertarik untuk nonton ya, survive-nya kayak gimana, adegannya segreget apa si Peggy, apalagi waktu diajak maling ya kan di salah satu rumah warga. Gitu guys, video kita kali ini alhamdulillah udah selesai. Jangan lupa nih kalian, ayo dong ini bantuin aku like-nya, subscribe-nya supaya channel aku tuh bisa lebih baik terus ke depannya, semakin hari dan berkembang, bisa ngasih yang terbaik juga buat kalian. Stay positif, selalu komen yang baik di bawah, saran-saran dan masukan, arahan buat aku, dan bye, jaga kesehatan. Assalamualaikum.